Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan akan memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari mendatang dan memastikan ia taat hukuman. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika meminta masyarakat mewaspadai peningkatan cuaca ekstrim akibat kemunculan bibit siklon dan aliran monsun. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Malam hari ini Kamis 9 Januari 2025 bersama saya Muhammad Sawal. Saudara, langsung saja kita simak Klik Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi utama, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama pada Kamis 9 Januari 2025. Usai diperiksa selama 2 jam, Basuki Cahayapurnama mengaku tidak banyak memberikan konfirmasi kepada penyidik KPK. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menyatakan penyidik tidak banyak menanyakan terkait kasus korupsi pengadaan proyek Liquefied Natural Gas (LNG) yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Basuki Cahayapurnama menegaskan keterangannya diperlukan sebagai mantan Komisaris PT Pertamina yang menjabat sejak tahun 2019 hingga mengundurkan diri pada 2023. KPK akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil saksi aja, saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan. Saya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu, udah ada semua. Tinggal konfirmasi aja. Sebelumnya Basuki Cahayapurnama pernah diperiksa dalam kasus yang sama pada tahun 2023 saat ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Dalam kasus ini, Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan vonis Direktur Utama PT Pertamina periode 2009 hingga 2014, Karen Agustiawan, dengan vonis 9 tahun penjara. Karen didakwa terbukti bersalah dalam pengadaan gas alam cair dengan menerima uang gratifikasi senilai 1,9 miliar rupiah dan 104,16 dolar Amerika Serikat. Selain itu, Karen Agustiawan juga terbukti membuat perjanjian dengan perusahaan gas Amerika Serikat yang merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Dan PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan akan memenuhi panggilan KPK pada tanggal 13 Januari mendatang dan memastikan ia taat hukum. KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW buron Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan ia telah menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk 13 Januari 2025. Hasto memastikan ia akan taat hukum dan akan hadir ke KPK pada pukul 10 sesuai jadwal yang tertera dalam surat yang ia terima. Sebelumnya, Hasto Kristianto mangkir dalam pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada Senin 6 Januari 2025. Menurut juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli, ketidakhadiran Hasto Kristianto karena jadwalnya berbenturan dengan kegiatan rangkaian hari ulang tahun atau HUT PDI Perjuangan. Untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan anggota KPU Wahyu Setiawan. Hasto disebut ikut terlibat dalam pemberian suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dari jalur pergantian antar waktu. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dilakukan setelah serah terima jabatan pimpinan KPK dari periode sebelumnya ke periode yang baru pada 20 Desember 2024.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta akan menyampaikan usulan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Jakarta. KPU Daerah Khusus Jakarta menyatakan semua tahapan pemilihan gubernur Pilgub telah usai setelah ditetapkannya gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta Wahyudinata menyatakan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta di tingkat KPU DKI Jakarta telah usai setelah adanya penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih 2025-2030. Wahyu menyatakan selanjutnya KPU Jakarta pada Jumat 10 Januari akan menyerahkan usulan penetapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD DKI Jakarta untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat. Wahyudinata menyatakan semua proses akan menjadi kewenangan pemerintah pusat terutama dalam hal pelaksanaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kami akan menyampaikan usulan penetapan ini kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah kami akan sampaikan sehabis Jumat besok ya ke kantor DPRD DKI Jakarta. Setelah itu kami berharap usulan ini juga bisa diproses segera sehingga bisa diadakan pelantikan ya. Pelantikan segera, mudah-mudahan domain pelantikan ini kan domain pemerintah pusat, jadi kami serahkan ke pemerintah pusat yang pasti di level kami prosesnya sudah selesai. KPU Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Sidul sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih daerah khusus Jakarta Kamis 9 Januari 2025. Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh lebih dari 2,1 juta suara atau 50,07% dari total suara sah. Sementara itu, Saudara, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno telah membentuk tim transisi untuk pemerintahannya di Balai Kota Jakarta. Tim akan mempersiapkan berbagai kebutuhan selama masa transisi sampai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengumumkan tim transisi yang akan bekerja sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tim transisi yang terdiri dari 16 orang ini terbagi menjadi 4 bagian dan diketuai oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Imam Mahdia. Pramono menyatakan nama-nama yang dipilih adalah yang membantu Pramono Rano Karno saat kampanye dan sudah bekerja secara profesional. Sejumlah nama tersebut diantaranya Ketua Tim Imam Mahdia, Koordinator Operasional Emir Kresna, Koordinator Komunikasi Ciko Hakim, dan Sekretaris Beno Muhammad Ibnu. Bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menegaskan nama yang diambilnya dalam tim transisi merupakan para profesional di bidangnya dan bukan terkait politis. Pramono juga menegaskan dalam mengambil keputusannya tetap akan menjadi wewenangnya dan Rano Karno. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, hari ini 21 KPUD menggelar rapat pleno penetapan calon kepala daerah terpilih. Berikut kita simak 21 pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kemunculan bibit siklon 97S di Samudra Hindia dan aliran monsun Asia berpotensi meningkatkan cuaca ekstrim 3 hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat mewaspadai peningkatan cuaca ekstrim di sebagian wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center atau Pusat Peringatan Siklon Tropis Jakarta telah memantau keberadaan pusat tekanan rendah di selatan Nusa Tenggara sejak 3 Januari 2025. Sistem ini bergerak ke arah barat hingga barat daya dan mulai berkembang menjadi bibit siklon 97S pada 7 Januari 2025 di perairan sebelah selatan Jawa Timur. Berdasarkan analisis BMKG terkini pada Kamis 9 Januari 2025, intensitas bibit siklon ini semakin meningkat dan kini terdeteksi di Samudra Hindia, selatan Lampung, dengan arah gerak ke selatan. Bibit siklon ini diperkirakan akan memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan curah hujan dan angin kencang di beberapa wilayah, serta dampak langsung berupa gelombang tinggi di perairan bagian selatan Indonesia dalam 3 hari mendatang. Prakirawan BMKG Agita Vivi menilai, meski berpotensi mengalami penguatan kembali, bibit siklon tropis 97S terbilang persisten. Masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai angin kencang di sejumlah wilayah, terutama di wilayah pesisir dan perairan selatan Indonesia. Potensi cuaca ekstrim dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran dan masyarakat pesisir. Jadi meskipun masih berupa bibit siklon tropis ya, belum menjadi siklon tropis, tapi biasanya tetap bisa meningkatkan potensi hujan. Jadi seperti kemarin kita lihat karena daerah perlambatan anginnya itu yang cukup panjang, dari perawanannya juga dari awannya ini kelihatan panjang dari Sumatera bagian selatan sampai ke sebagian Jawa Tengah gitu ya. Jadi dia memanjang. Kemudian dia juga bisa meningkatkan kecepatan angin dan tinggi gelombang di sekitar wilayah di sekitar daerah bibit siklon tropis ini gitu. Jadi untuk pelayaran juga perlu diperhatikan. Prakirawan BMKG Agita Vivi mengatakan potensi peningkatan curah hujan dalam sepekan ke depan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan bibit siklon 97S, tetapi juga oleh kondisi atmosfer yang mendukung terjadinya hujan dengan intensitas lebih tinggi, seperti gelombang Roscoe Ekuatorial, gelombang Kelvin, hingga monsun Asia yang saat ini sudah mulai menguat kembali. Saudara, BMKG mengungkap penyebab terjadinya intensitas hujan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia. Selain dipengaruhi bibit siklon tropis 97S, kondisi ini semakin diperkuat dengan aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial, gelombang Kelvin, dan monsun Asia yang diperkirakan tetap aktif dalam sepekan ke depan. Prakirawan BMKG Agita Vivi mengungkap penyebab intensitas hujan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia saat ini. Prakirawan BMKG menilai potensi peningkatan curah hujan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan bibit siklon 97S, tetapi juga oleh kondisi atmosfer yang mendukung terjadinya hujan dengan intensitas lebih tinggi. Selain disebabkan adanya bibit siklon tropis 97S, sirkulasi siklonik yang sudah terbentuk beberapa hari lalu di sekitar Nusa Tenggara juga memengaruhi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia. Kondisi ini semakin diperkuat dengan aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial, gelombang Kelvin, dan monsun Asia yang diperkirakan tetap aktif dalam sepekan ke depan, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sebetulnya itu cukup kompleks gitu. Tidak hanya bibit siklon tropis ini, tapi juga ada fenomena atau dinamika atmosfer lain seperti gelombang Rossby Ekuatorial, gelombang Kelvin, kemudian juga monsun Asia ini saat ini sudah mulai menguat kembali gitu. Jadi monsun Asia masuk ke sekitar wilayah Kepulauan Riau, dia bertemu aliran dari bibit siklon tropis ini sehingga di sekitar wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Jabodetabek juga hujan dari kemarin itu juga salah satunya karena interaksi dari bibit siklon tropis ini dan juga tadi monsunnya. Melihat potensi cuaca yang signifikan, Prakirawan BMKG Agita Vivi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap dampak cuaca tersebut, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu sapir itu kemakmuran. Rubi merah delima itu keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial MA di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Iwas alias Agus, resmi ditahan. Agus menangis histeris saat dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial MA di Mataram, NTB, Agus, menangis histeris saat hendak ditahan. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan Agus akan ditahan selama 20 hari di lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Ivan Jaka menegaskan penahanan terhadap Agus telah memenuhi syarat. Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, Ivan Jaka juga mengatakan penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Sebelumnya dunia maya dihebohkan dengan informasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus, seorang pria difabel asal Mataram, NTB. Agus diduga telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan modus manipulasi melalui komunikasi verbal yang mampu mempengaruhi sikap dan psikologi korbannya. Agus dianggap memanfaatkan kondisi korban yang rentan sehingga korban dapat dikuasai dan mengikuti kemauannya. Per Sabtu 14 Desember 2024, korban yang telah diidentifikasi mencapai 17 orang. Kejati NTB bersama Komite Disabilitas Daerah Provinsi NTB dan Polda NTB telah mengunjungi lapas kelas 2A di Kuripan, Lombok Barat. FVN pun memastikan lapas tersebut mampu mengakomodasi tahanan difabel. Bandara Internasional Juanda dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan mulai menggunakan thermal scanner untuk mendeteksi suhu tubuh para penumpang yang tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur untuk mengantisipasi penyebaran wabah human metapneumovirus atau HMPV. 3 unit thermal scanner atau pendeteksi suhu badan mulai digunakan di terminal kedatangan Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur.
1 unit digunakan di Terminal 2, 1 unit di Terminal 1A, dan 1 unit lagi di Terminal 1B. Thermal scanner ini telah difungsikan di Bandara Juanda sebelum wabah HMPV merebak atau saat penyebaran COVID-19 lalu. Apabila suhu tubuh penumpang di atas 38 derajat Celcius, akan langsung diperiksa oleh petugas kesehatan. Selain menyiagakan petugas kesehatan, pihak bandara juga menyiapkan 2 kamar transit masing-masing 1 kamar untuk pria dan wanita untuk pemeriksaan lanjutan pada penumpang bersuhu tubuh tinggi. Apabila dalam pemeriksaan lanjutan ini penumpang terindikasi penyakit menular, maka penumpang tersebut akan dirujuk ke fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, KKP Surabaya telah menyiapkan kamar isolasi. Sampai saat ini kita belum terdeteksi. Jadi biasanya kalau penyakit menular itu kan indikasinya kan dari suhu tubuh. Jadi thermal scanner kita siapkan screening di awal, di kedatangan, suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius gitu ya. Kemudian batuknya ya 10 hari gitu ya, tidak kita temukan sampai saat ini ya. Pihak Bandara Juanda dan KKP Surabaya terus menerapkan langkah-langkah antisipatif, khususnya bagi para penumpang dari Tiongkok, tempat di mana virus HMPV pertama ditemukan. Hingga saat ini belum ada penumpang yang terindikasi HMPV. Dari Sidoarjo, Kristiono, TVRI melaporkan. Pemerintah menyiapkan 4 juta vaksin untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Saat ini pemerintah baru mendistribusikan 50.000 dosis vaksin termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Sintong Hutasoit, memberikan bantuan vaksin dan disinfektan untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah telah menyiapkan 4 juta vaksin yang akan disebar di wilayah terdampak penyakit PMK. Daerah sentra ternak termasuk di Jawa Tengah telah diantisipasi agar penyakit yang menyerang pada hewan ternak sapi tersebut tidak menyebar. Saat ini pemerintah baru mendistribusikan 50.000 dosis vaksin termasuk di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Provinsi Lampung. Vaksinasi PMK dikhususkan untuk hewan ternak yang sehat, sementara sapi yang sudah terjangkit PMK harus diobati agar tidak menyebar ke hewan ternak lainnya. Untuk tahun 2025 ini sudah mengalokasikan anggaran untuk 4 juta dosis. Nanti di akhir Januari secara bertahap ini akan sudah mulai didistribusikan. Jadi nanti kita harapannya nanti mungkin dapat 1 juta dulu, nanti segera kita distribusikan. Harapan kita nanti ada bulan bakti vaksinasi kita, itu sekitar bulan Februari. Secara massal nanti di seluruh Indonesia, mudah-mudahan vaksin ini nanti sudah terdistribusi. Pelaksana kegiatan di Jawa Tengah, 1 pelaksana vaksinasi, kami kemarin mendapatkan vaksinasi sebanyak 8.750 dosis. Sudah kami distribusikan ke beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, dan ini vaksinasi masih terus berlangsung. Hewan ternak yang terindikasi penyakit mulut dan kuku di Jawa Tengah, sebagian besar hewan ternak yang belum divaksin. Pemerintah harus berupaya melakukan edukasi kepada para peternak sapi dan pedagang agar tidak menjual hewan ternak yang sakit di pasar hewan. Andi Arianto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara Panglima Kostrat Letjen TNI Muhammad Fajar bersama pejabat Bupati Bekasi Dedi Supriyadi meresmikan pembangunan tahap 1 Batalion Intai Tempur atau Yontaipur Kostrat di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, Pangkostrat Letjen TNI Muhammad Fajar disambut oleh Komandan Batalion Intai Tempur Kostrat, Mayor Infantri Sudarmin. Dilanjutkan dengan pengalungan kain selamat datang oleh PJ Bupati Bekasi kepada Pangkostrat dan tari penyambutan. Dalam sambutannya, Pangkostrat mengatakan jika Kostrat sebagai satuan terbesar dan terkuat dengan 3 divisi infanteri, bertekad untuk tampil menjadi satuan pemukul strategis TNI Angkatan Darat. Guna mewujudkan itu, Kostrat harus mempunyai prajurit-prajurit yang selalu siap dan mampu melaksanakan tugas operasi dalam segala bentuk medan dan cuaca, serta siap digerakkan untuk melaksanakan tugas kapanpun dan dimanapun juga. Letjen TNI Muhammad Fajar mengungkapkan pembangunan Yontaipur Kostrat ini bertujuan untuk mewujudkan prajurit Kostrat yang profesional dalam rangka menunjang terlaksananya tugas pokok.
kebetulan ini awal tahun, kita juga tentunya berharap pembangunan Batalion Intai Kostrad di tahun 2025 nanti sebagai kelanjutan pembangunan tahap pertama ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bukan hanya pembangunan yang bersumber anggarannya dari Angkatan Darat, tetapi kita juga berterima kasih karena kembali lagi Kabupaten Bekasi mendukung melalui hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana di Batalion Intai Kostrad ini. Karena kita adalah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dan juga nilai investasi di kita juga terbesar juga di Indonesia. Salah satunya Provinsi Jawa Barat adalah di Bekasi. Jadi ini yang dipandang penting dan perlu tentunya menjaga stabilitas iklim investasi dan juga menjaga keamanan bersama TNI Polri di wilayah Kabupaten Bekasi. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian tali asih paket sembako kepada masyarakat dan anak yatim, foto bersama, serta penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Saudara, tari Jampi Jogja terus dilestarikan oleh pelaku seni melalui panggung kesenian maupun berbagai acara. Tari kreasi klasik ini menggambarkan tentang jamu, minuman atau obat yang merupakan salah satu budaya Indonesia. Dimainkan oleh 3 remaja putri warga Dusun Pules Kidul, Kelurahan Donokerto, Kapanewon Turi. Inilah penampilan tari Jampi Jogja yang dipentaskan dalam sebuah event untuk menyambut kedatangan rombongan tamu agung. Salah satu jenis tari kreasi klasik ini merupakan hasil karya anak bangsa dari seniman tari Kinanti Sekar Rahina dan Pulung Jati. Tari Jampi Jogja melambangkan tradisi penjual jamu di kampung-kampung Jogja, di mana selain sebagai medium perantara minuman herbal tradisional, penjual jam juga merupakan perangkat kultural dalam menjalin komunikasi serawung khas Yogyakarta. Tari Jampi Jogja cenderung mudah dilakukan karena memiliki sedikit gerakan dan tidak sesulit tari lainnya. Gerakannya cukup simpel, mulai dari gerakan tangan dengan menyibakkan sampur, dilanjutkan dengan memutar badan maupun sedikit hentakan kaki yang diulang-ulang. Dalam penampilannya, penari Jampi Jogja juga mengenakan kostum dengan berbagai pernak-perniknya seperti baju dari kain lurik, kain jarit, serta sampur. Khusus untuk kain jarit, dibentuk semacam lipatan bertumpuk 3 di depan dalam setiap pemakaiannya. Di ujung gerakan tari, penari biasanya menyibakkan sampur untuk mengakhiri tarian. Yang khas Jogja, yang menjadi kayak welcome drink di Jogja, gitu. Terus ada beberapa gerakan yang juga memiliki arti, kayak yang bagian nebar sapu itu kayak itu nebar berkah, nebar kebaikan ke orang sekitar. Tari ini bertujuan untuk mengingatkan generasi muda agar kembali memperhatikan warisan nenek moyang tentang jamu, minuman atau obat yang merupakan salah satu budaya Indonesia. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam. Saya Muhammad Sawal mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.
Patrick Kluivert dinilai bisa membangun komunikasi lebih baik dengan pemain timnas Indonesia. Pratama Arhan resmi gabung Bangkok United. Halo, selamat malam pecinta olahraga. Senang sekali saya Tesya Krima bisa kembali hadir menjumpai Anda hari ini Jumat 10 Januari 2025. Serangkaian informasi terbaru dari dunia olahraga dalam negeri maupun mancanegara akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan untuk menemani istirahat malam Anda. Dan saudara, kita awali informasi pertama dari dunia sepak bola. Pemirsa, dari dunia sepak bola dalam negeri ditunjuknya Patrick Kluivert untuk menangani timnas sepak bola Indonesia. Dinilai dapat membangun komunikasi lebih baik kepada pemain, terutama pemain diaspora. Hal ini dikarenakan banyaknya pemain diaspora Indonesia yang memiliki keturunan Belanda. PSSI secara resmi memboyong mantan striker asal Belanda Patrick Kluivert untuk menangani timnas sepak bola Indonesia. Kluivert dikontrak hingga tahun 2027 dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Dalam karirnya sebagai pemain, Kluivert merupakan salah satu pemain terbaik yang sudah berlaga di liga-liga besar Eropa. Setelah gantung sepatu, Kluivert memutuskan untuk terjun ke dunia kepelatihan. Sebagai pelatih berkebangsaan Belanda, tentunya menjadi sebuah keuntungan bagi para pemain keturunan Belanda. Kehadiran Kluivert dinilai dapat membangun komunikasi yang baik sekaligus akan cepat diterima oleh skuad Merah Putih. Menurut pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah, pemain diaspora Indonesia baik dari segi bahasa. Satu, bahasanya sama-sama Belanda, ya kan? Secara komunikasi sudah pasti lebih lancar dibandingkan ketika para pemain diaspora yang kebanyakan dari Belanda ini, keturunan Belanda Indonesia ini berbicara dalam bahasa yang lain gitu ya. Ada satu modal yang dimiliki oleh Patrick Kluivert dan 2 asistennya asal Belanda, Pastoor sama Lanzet, ya. Mereka adalah orang-orang yang dibesarkan dalam kultur sepak bola Belanda. Dan pemain-pemain diaspora yang sekarang ada di tim nasional Indonesia, meskipun ada yang main di Amerika, ada yang main di Belgia, ya, yang di Belanda banyak, ada yang main di Italia, mereka sebagian besar